Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaliza dengan NIM 2021869 ingin menjelaskan tentang husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah memperbagus atau kebagusan sebuah alasan. Pengertian atau ta'rif dari husnul ta'lil yaitu wahwa ayyudda'a liwasfi illatin ghairi haqiqiyatin fiha gharabatun. Husnul ta'lil ialah disebutkan karena mensifatkan alasan yang bukan sebenarnya, yang padanya itu ada keganjilan atau keanehan. Tarif yang kedua atau pengertian husnul ta'lil lain, ayun kiral ada adibu sarahatan wa dimnan illata syai'il ma'rufah wa ya'ti bi illatin adabiyatan tariqatin tunasibul gharadul ladzi yuqsidu ilaihi. Husnul ta'lil adalah seorang sastrawan atau penyair yang mengingkari secara terang-terangan atau terpendam alasan yang telah dikenal umum bagi suatu peristiwa. Dan sehubungan dengan itu, ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dan lembut, yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Baik dari dua pengertian tadi, dapat kita pahami bahwa husnul ta'lil adalah cara seorang penyair menafsirkan atau memperbagus suatu alasan tentang suatu peristiwa yang sebenarnya kejadian atau peristiwa tersebut telah dikenal umum dengan baik. Akan tetapi penyair mendatangkan alasan lain atau menyangkal dan mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra tentang asal atau sebab suatu peristiwa yang sesuai dengan hendak yang ingin dicapainya. Di sini ada 3 contoh untuk husnul ta'lil. Pertama, Al-Ma'ari. Al-Ma'ari berkata dalam sebuah ratapannya, wa ma kullafatul badri al-muniril qadimatan walakinnaha fi wajhihi aslul latom. Bintik-bintik hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu, akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Di sini dijelaskan bahwa si penyair yang bernama Al-Ma'ari ini mengatakan menyangkal alasan bahwa bintik-bintik hitam bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu, padahal sudah kita ketahui bahwa memang itu ada sejak, memang bintik-bintik hitam pada bulan purnama tersebut memang sudah ada sejak dahulu. Tapi dia menyangkal dengan alasan lain, akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Di sini dia ingin menjelaskan bahwa dia menyangkal alasan tersebut dengan maksud dia ingin mengatakan atau menyampaikan sesuatu yang ingin dicapainya. Jadi dia di sini dia ingin menjelaskan, dia menyangkal alasan tersebut dengan dia dijelaskan dalam kitab yang saya baca. pada saat itu dia sedang meratap, dia sedang merasa kesedihan. Jadi dia sedang merasa sedih dan meratap berlebih-lebihan. Jadi dia jadi kalimat ini, sangkalan ini dia ingin menjelaskan sebagai penjelasan bahwa saat itu dia sedang sangat sedang bersedih. Contoh yang kedua, Ibnu Rumi berkata, ama zuka'u falam tasfaro izjanahat illa li furqati rakal manzoril hasan. Ibnu Rumi berkata, adapun matahari itu tidak menguning ketika cenderung, maksudnya hendak tenggelam, melainkan karena tidak suka berpisah dengan pemandangan yang indah itu. Jadi Ibnu Rumi ini menyangkal alasan matahari yang menguning itu menunjukkan bahwa ia hendak tenggelam, memang sudah karena hukum alam. Tetapi dia menyangkal dengan alasan tersebut dengan alasan karena atau memperhalus alasan matahari yang menguning tersebut dengan dia mengatakan bahwa matahari tidak suka berpisah dengan pemandangan yang indah. Juga dalam contoh yang ketiga, penyair lain berkata tentang berkurangnya hujan di Mesir. Ma qasarul ghaisu an Misrin wa turbatiha tab'an walakin ta'addagakum minal khabal.
Penyair tersebut berkata hujan tidak berkurang di Mesir dan sekitarnya karena faktor alam. Padahal memang sudah kita ketahui mungkin hujan tersebut pada waktu itu musim kemarau karena berkurangnya hujan di Mesir, mungkin bisa dikatakan bahwa sedang masa-masa kemarau gitu. Padahal itu memang karena faktor alam, tapi sang penyair ini memperbagus alasannya. Mungkin dia ingin menjelaskan bahwa keadaan pada waktu itu atau menjelaskan dengan maksud tujuan lain yang ingin dihendakinya. Dia mengatakan bahwa alasan lainnya adalah karena ia banyak menanggung malu. Maksud di sini ada dijelaskan dia ingin mencapai sebuah maksud. Dia ingin menjelaskan bahwa dia ingin mengatakan bahwa hujan itu malu turun ke bumi atau ke daerah Mesir karena banyak menanggung malu di sini. Ia merasa malu karena tidak mampu menandingi kemurahan hati dari penyair tadi. Jadi berdasarkan dari yang telah saya jelaskan tadi bahwa husnul ta'lil ini adalah memperbagus sebuah alasan. Padahal peristiwa tersebut sudah diketahui umum bahwa kejadian tersebut memang sudah diketahui banyak orang bahwa kejadian tersebut faktanya dan alasannya yang penulis ini atau penyair ini menyangkal alasan tersebut dengan tujuan yang sesuai dengan hendak yang ingin dicapainya. Penyair menafsirkan atau memperbagus suatu alasan tentang suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi atau peristiwa tersebut telah dikenal umum dengan baik, akan tetapi penyair mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra. Di sini juga ada beberapa contoh, ada juga tentang misal contoh yang ini, mahmarra launul wardi illa khajalal minka. Warna bunga mawar itu menjadi merah karena malu terhadapmu. Padahal memang asalnya mungkin itu mawar yang merah misalnya. Tetapi si penyair ini memperbagus alasannya atau membuat alasan lain dengan maksud tujuan yang ingin dicapainya. Dia mengatakan bahwa mawar itu merah karena malu terhadapmu, padahal memang mawar itu merah karena mungkin sudah memang bunga mawar tersebut berjenis mawar yang merah. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya tentang husnul ta'lil. Semoga tidak terlalu rumit untuk dipahami penjelasannya. Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.